Tapi Tuhan memang ingin menyelesaikan akan masalah dosa manusia, yaitu dia sebagai anak domba Allah. Dia merelakan dirinya mati di kayu salib. Jadi lemah, saudaraku, meskipun kedahsyatan Tuhan juga dinyatakan dengan mujizat-mujizat dan kuasanya mengusir setan, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, membuat mujizat apapun juga. Nah, saudara, itulah kedatangan Tuhan kali yang pertama sampai pada kematiannya. Ada kata lemah. Bayinya lemah, masa kecilnya lemah, masa dia melayani pun juga dia ada kelemahan yang memang disengaja oleh Tuhan. Shalom saudaraku, saya mengucapkan selamat hari Natal, selamat merayakan akan kelahiran Sang Juru Selamat dunia, Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, merenungkan tentang Natal di tahun 2025 ini, saya berpikir pada waktu Tuhan Yesus datang kali yang pertama, dia datang dalam kelemahan, dia datang dalam keterbatasan. Firman Allah yang adalah Allah yang Maha Kuasa telah menjadi manusia yang terbatas, lahir sebagai bayi yang tidak berdaya. Nah, itulah yang kita peringati, itulah yang kita rayakan, kedatangan Sang Juru Selamat. Tapi kita ini sebetulnya looking forward, saudaraku, melihat ke depan. Kita merayakan Natal bersyukur karena Tuhan sudah datang dan bahkan Tuhan sudah menyelesaikan problem terbesar dari manusia, yaitu dosa. Dan bersyukurlah, berbahagialah orang yang menerima dia karena mereka diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Nah, saudaraku, terus bagaimana dengan ke depan? Ya, kita akan mengakhiri perjalanan iman kita dengan kematian pada suatu saat. Kalau Tuhan belum datang ya, kita akan mati. Tapi ingat, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, mereka di dalam iman, mereka semua telah mati. Ya, ini bicara tentang Abraham dan Ishak, Yakub dan keturunannya. Mereka semua mati, tapi dalam iman. Jadi saudaraku, iman kita harus tetap melekat kepada Sang Juru Selamat yang kita peringati di Natal kali ini. Tetapi ini ya, ke depan nanti, saudaraku, kita nanti akan bandingkan bagaimana Tuhan Yesus lahir dalam kelemahan, nanti dia akan datang dalam kemegahan dan kemuliaan. Kita bandingkan ya, saudaraku, ayat-ayat saya ambil dari 2 Injil saja, yaitu Lukas dan Matius. Dan nanti kita akan tutup dengan 1 Tesalonika 4. Saudaraku, di dalam Injil Lukas diceritakan bagaimana bayi Yesus itu lahir. Kita baca Lukas 2 ayat yang ke-6 dan 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria, Bunda Maria, untuk bersalin, untuk melahirkan bayinya. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, ya, lalu dibungkusnya dengan lampen. Jadi tandanya dia dibungkus dengan lampen. Kemudian, dan dibaringkannya di dalam palungan, tempat makan hewan, saudaraku. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ya, layaknya mereka mestinya kan ada di satu kamar penginapan, dan disitulah
Yesus itu lahir atau Bunda Maria itu melahirkan bayinya. Ya, tapi kita tahu saudaraku, situasi pada waktu itu karena ada sensus yang diperintahkan oleh Kaisar Agustus, semua harus kembali ke tempat kelahirannya dan Yusuf Maria kembali ke Bethlehem. Dan tentunya yang kembali ke Bethlehem, mereka-mereka yang sudah keluar dari Bethlehem itu balik lagi, saudara, itu jumlahnya banyak sehingga tempat penginapan penuh dan tidak ada tempat bagi mereka, sementara Bunda Maria harus bersalin. Nah, saudaraku, itulah. Nah, jadi kalau kita lihat ayat ini, tandanya adalah kain lampen, bayi itu dibungkus kain lampen dan dibaringkan di palungan. Nah, kita baca lebih lanjut, saudaraku, ini masih tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ayat 11 dari Lukas 2. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Wow. Sotare, juru selamat, savior, deliverer, itulah juru selamat. Yaitu Kristus, Mesias yang diurapi, Tuhan, Kurios, di kota Daud. Nah, memang Yesus lahirnya tepat di kota Daud. Nah, saudaraku, di Bethlehem ya, kota Daud ya. Itu yang menyampaikan adalah malaikat. Kepada siapa malaikat itu berbicara? Kepada gembala-gembala. Nah, ayat 12 kalau kita baca, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampen. Ini tandanya tetap sama, sudah dibungkus lampen dan terbaring di dalam palungan. Saudaraku, banyak tafsir palungan itu seperti apa, ya itu ada yang bilang itu adalah ceruk-ceruk di dalam gua tempat ternak, hewan-hewan ternak itu berlindung atau kandangnya ada di situ. Ada juga yang menggambarkan ya palungan itu dibuat dari kayu dan sebagainya. It's okay. Tapi yang jelas itu memang bukan tempat yang layak bagi berbaringnya seorang bayi yang baru lahir. Tetapi Tuhan Yesus, anak domba Allah, dibaringkan di sana. Itu merupakan tanda, yaitu kain lampen dan palungan. Dan siapa yang menyambut kedatangan Tuhan Yesus kali yang pertama? Gembala-gembala, saudaraku ya, gembala-gembala. Nah, kalau kita lihat di ayat yang berikutnya, 13 dan 14, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kepada siapa nyanyian itu dipersembahkan? Ya tentunya untuk Tuhan. Tapi kepada siapa? Siapa yang nonton, saudaraku? Gembala-gembala. Sejumlah yang terbatas dari gembala-gembala. Jadi kesimpulan, kelahiran Tuhan Yesus ditandai dengan kain lampen, palungan, ya bukan ranjang, bukan tempat yang layak bagi seorang bayi untuk ditaruh atau diletakkan. Kemudian yang menyambut adalah gembala-gembala. Meskipun yang memberitakan akan kelahiran, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, adalah malaikat-malaikat. Dan bala tentara surga, jumlah besar, tidak tahu berapa banyaknya, menyampaikan akan pujian, menaikkan pujian bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, saudaraku, sekarang kelahirannya seperti itu. Nah, kemudian masa kecil dari Tuhan Yesus itu seperti apa? Tidak banyak diceritakan, hanya sepotong ayat, tetapi kira-kira sampai usia 2 tahun, ya antara 1 tahun, 2 tahun, dikisahkan, saudaraku, bahwa Yesus itu dikunjungi oleh orang-orang Majus, ya, wise men dari Majus, orang-orang Majus yang datang, perjalanannya lama, raja yang datang itu mana? Mereka pergi ke Yerusalem, mereka menghadap Herodes. Herodes juga takut, saudara, kalau ada saingan, yaitu ya raja yang lahir. Kemudian Herodes menyuruh orang-orang Majus untuk, kamu cari, nanti aku mau juga datang untuk menyembah dia.
Nah, orang-orang Majus ini mencari dan akhirnya ketemulah di Bethlehem, tapi di sebuah rumah, bukan lagi di kandang ya, di rumah ya. Nah, sampai kisahnya sudah tahu bahwa orang-orang Majus itu dari timur yang melihat bintang itu dituntun oleh bintangnya datang dan menyembah pada kanak-kanak Yesus ya. Di situ dikatakan kita lihat di dalam Matius sekarang, Matius 2 ayat yang ke-9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, Raja Herodes, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ya, sudah bukan bayi lagi, tapi anak. Ketika mereka melihat bintang itu, sangatlah bersuka cita mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria ibunya. Jadi ya masih kecil sekali, saudaraku. Lalu sujud menyembah dia, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Emas, kemenyan, dan mur, itu mahal-mahal harganya, saudaraku. Tapi malamnya mereka mendapat mimpi, jangan kembali pada Herodes, nggak usah laporan, Herodes punya niat jahat. Akhirnya mereka jalan memutar, dan mereka tidak memberikan laporan kepada Herodes. Nah, Herodesnya marah, saudaraku. Marah, dan akhirnya pembunuhan anak-anak Bethlehem itu terjadi, ya. Saudara tahu kisahnya. Nah, saya cuma ingin sampaikan tentang penekanan bahwa masa bayi lahir sampai masa di mana diteguhkan, karena dia raja ya, saudaraku. Kalau Matius itu memportret Yesus sebagai raja, makanya kisah orang-orang Majus, orang-orang yang banyak ditafsir raja-raja dari timur itu datang dan menyembah dia, karena Yesus adalah raja segala raja, ya saudara. Meskipun masih kanak-kanak kecil sekali, mungkin 1 tahun lebih gitu ya. Dan kemudian kita lihat penyingkiran ke Mesir ayat 13. Saudara ikuti, ini asik ini kalau diikuti. Saya mau memberikan penekanan bahwa masa kelahiran Yesus, hari Natal, sampai orang Majus berkunjung, memberikan persembahan, kemudian Herodes marah, mau membinasakan bayi-bayi yang ada di Bethlehem. Disitulah Tuhan berbicara kepada Yusuf. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, ini ayat 13, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Ya, jadi Yusuf itu memang sering mendapat mimpi, saudaraku. Yusuf perjanjian lama, Yusuf perjanjian baru juga mimpi. Dan berkata, bangunlah, ambillah itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu beserta ibunya, malam itu juga, saudaraku. Jadi tengah-tengah malam itu mimpinya nggak sampai pagi, malam itu juga terbangun karena mimpinya dahsyat. Lalu menyingkirlah ke Mesir. Kok bisa? Biayanya dari mana? Orang Majus sudah memberikan persembahan, jadi ada emas, kemenyan, mur yang kalau dijual tentunya itu cukup untuk biaya perjalanan jauh ke Mesir. Nah, saudaraku, ini kisah bagaimana kedatangan Tuhan Yesus ketika dia lahir di Bethlehem sebagai bayi yang lemah, masa kecilnya pun dikejar-kejar mau dibunuh dan harus melarikan diri. Lemah, itulah satu kata. Tidak berdaya, lemah, namanya bayi, saudaraku ya, membutuhkan perlindungan dari orang tuanya. Dan puji Tuhan, Yusuf dan Maria adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Merekalah yang melindungi dan menyelamatkan bayi Yesus ini. Nah, saudaraku, tadi kita sudah belajar kain lampen, palungan disambut oleh gembala-gembala. Itulah kelahiran Yesus. Di masa berapa bulan setelah itu ya, Yesus harus menyingkir ke Mesir. Lemah, saudara, tidak berdaya. Dan kelemahan Tuhan itu nanti tetap dinyatakan sampai dia menyelesaikan karya penebusan. Saya sebut kelemahan tanda kutip, meskipun kalau dia mau, dia berkata kepada Petrus waktu dia ditangkap di Taman Getsemani, Petrus, apakah kamu kira aku nggak bisa panggil 12 legiun malaikat sorga untuk menyelamatkan aku? Bisa, tapi Tuhan memang ingin menyelesaikan akan masalah dosa manusia, yaitu dia sebagai anak domba Allah, dia merelakan dirinya mati di kayu salib. Jadi lemah, saudaraku, meskipun kedahsyatan Tuhan juga dinyatakan dengan mujizat-mujizat dan kuasanya mengusir setan, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, membuat mujizat apapun juga. Nah, saudara, itulah kedatangan Tuhan kali yang pertama sampai pada kematiannya. Ada kata lemah, bayinya lemah, masa kecilnya lemah, masa dia melayani pun juga dia
ada kelemahan yang memang disengaja oleh Tuhan. Sebagai manusia, dia rela. Ditangkap, dia tidak melawan. Disiksa, dihina, diludahi, dia diam saja. Naik ke kayu salib. Menderita bagi saudara dan saya dalam kelemahan. Tapi kuasa Tuhan dinyatakan, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan setelah 40 hari dia menampakkan diri, dia naik ke surga. Nah sekarang gereja Tuhan setelah menyelesaikan akan tugas pemberitaan Injil. Gereja memberitakan Injil sampai kemana-mana. Saudaraku, sebentar lagi, tidak lama lagi. Ini sudah penghujung zaman, 2025. Kalau saudara tengok dunia, aduh ngeri saudara. Saya mendengar berita China, Jepang sudah perang urat syaraf, saudaraku. Kemudian kapal-kapal perang China sudah mulai mendekat. Urusannya Taiwan gara-gara omongan dari seorang Perdana Menteri Jepang, ya perempuan itu. Nah, belum lagi saudaraku, Thailand lawan Kamboja. Kok ya ada gitu loh saudara ya. Pertikaian. Kemudian bagaimana dengan Rusia dan Ukraina yang sudah bertahun-tahun dan hancur-hancuran dan korbannya tidak sedikit, saudaraku. Ngeri, saudara. Dan di belakang Ukraina ada NATO. Dan NATO pun juga sudah siap-siap kalau memang perlu mereka harus berhadapan-hadapan dengan Rusia. Ayo, begitu ya, saudara. Aduh, saya melihat dunia ini memang sedang menggenapi. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Sudah terjadi Perang Dunia Kedua. Tapi sebetulnya itu tanda pohon ara bertunas. Karena sebelum Perang Dunia Kedua, pohon ara belum bertunas. Israel belum merdeka. Paham ya saudaraku ya? 14 Mei 1948, Israel merdeka, pohon ara bertunas. Pohon apa saja, itu termasuk Indonesia, termasuk Malaysia, termasuk negara-negara lain yang ada di Asia, di Afrika, di Amerika Latin yang memerdekakan diri. Dan itu saya catat ada 31 negara yang merdekanya itu di seputar usai Perang Dunia Kedua yang ditandai dengan bom Hiroshima Nagasaki. Lah kok sekarang Jepang pengen ada seorang petinggi Jepang, pejabat Jepang yang menyatakan bahwa ingin mengembangkan senjata nuklir di Jepang. Waduh, reaksinya dalam negeri, luar negeri ngeri, saudara. Kalau sampai ada satu negara saja yang meledakkan nuklir, apa jadinya? Bubar pasar ini dunia. Ya, saya sudah sampaikan tentang bahaya perang nuklir. Tapi saudaraku, yang kita nantikan bukan perang nuklir, yang kita tunggu bukan Antikris, meskipun Antikris akan datang sebelum Yesus, tetapi kita menantikan akan kedatangan Tuhan Yesus bukan seperti apa yang kita peringati hari Natal, Yesus yang dalam tanda kutip kelemahan sebagai manusia. Tapi dia akan datang sebagai Tuhan, di atas segala Tuhan. Nah, saya ingin ajak saudara, Lukas 21, 25 sampai 27 ya, 21, 25 sampai 27. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Saudaraku, gelora laut ya, seperti tsunami begitu ya, mengerikan. Ini gempa bumi Indonesia itu katanya dikepung dengan megatrust, ya itu ada kekhawatiran kalau megatrust itu one day akan betul-betul terjadi, itu bisa tenggelam saudaraku pulau-pulau yang ada di Indonesia ini. Bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Kemudian ayat 26, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Oh, sampai saking takutnya sampai mereka mati karena kecemasan. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Ayat 27, pada waktu itu orang akan melihat. Nah, ini bukan hanya gembala-gembala, saudara. Orang di sini adalah semua orang, saudara, akan melihat anak manusia. Kenapa disebut anak manusia? Karena Lukas memang memportret Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita ini sebagai anak manusia. Anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan, bukan kelemahan, dan kemuliaan, bukan kehinaan. Saudara, Tuhan Yesus sudah mengalami kehinaan. Sudah melewati masa-masa di mana dia membatasi diri dalam kelemahan. Tapi nanti anak manusia
pribadi yang sama. Sang Mesias, Juru Selamat, akan segera datang. Dan ketika dia datang, perhatikan, garis bawahi kata, dalam awan dengan segala kekuasaan, power, bukan kelemahan, dan kemuliaan, bukan kehinaan. Tuhan akan datang. Wow, ini kata Lukas. Nah, sekarang kita bandingkan apa yang tertulis di dalam Matius, saudaraku ya. Nah, Matius 24 ayat 30 sampai 31 saya bacakan. Pada waktu itu akan nampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat 31, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Nah, saudara, saya akan akhiri, ini kan perbandingan kedatangan Tuhan yang pertama, lahir sebagai bayi, ya, tandanya apa, saudaraku? Kain lampen dan palungan. Siapa yang menyambut? Gembala-gembala. Nah, sekarang kelemahan dari Tuhan bagaimana? Oh ya, sampai nyingkir ke Mesir karena ancaman Herodes. Tapi nanti dia akan datang dalam kemuliaan dan kekuasaan. Tidak ada kelemahan dan tidak ada kehinaan. Kemuliaan yang ada sudah digambarkan dalam ayat-ayat itu. Nah, kemudian bagaimana dengan kita? Orang-orang yang percaya kepada dia. Bagaimana dengan umat Tuhan? Bagaimana dengan kita, baik yang sudah mati dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan, maupun kita yang masih hidup, saudara ya. Kita lihat, saudara, ini udah berkali-kali saya sampaikan, tapi tidak ada salahnya untuk kita renungkan dan ingat kembali di peringatan Natal kali ini ya. Ya, kita lihat ayat 13 dari 1 Tesalonika 4 sampai ayat 17. Panjang, saudara. Nah, kalau saudara panjang ini perhatikan pelan-pelan, meskipun sudah sering dibaca, ulang lagi, itu nanti iman saudara akan diteguhkan. Judulnya kedatangan Tuhan, Tuhan Yesus. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Saudara, pernah mengalami duka cita karena ditinggal oleh orang-orang yang Anda kasih? Manusiawi, saudaraku ya. Tapi ada penghiburan dari firman ini. Kamu berduka cita tapi tidak sama dengan orang yang tidak mempunyai pengharapan. Pengharapan kita adalah apa? Hari kebangkitan. Kita adalah kota Allah yang hidup, City of God. 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Saudara percaya enggak? Yesus yang lahir, yang kita peringati ini, hari Natal ini, telah mati dan telah bangkit. Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, teman kita, saudara kita, kekasih kita, yang meninggal dalam iman kepada Yesus, akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Jadi seperti Tuhan Yesus berkata kepada penjahat yang disalib dekat dia, tapi berkata, Tuhan, kalau engkau datang sebagai Raja, jangan lupakan aku. Tuhan berkata, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Lah, kita dikumpulkan bersama dengan Tuhan kalau kita mati. Ya, jadi itulah iman kita. Ayat 15, ini masih ada kelanjutannya, saudaraku. Di Firdaus itu belum akhir, belum final destination ya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Jadi Paulus tidak main-main, bukan karang-karangan dia, firman Tuhan. Kita yang hidup, ya saudara, saya masih hidup, ya saudara masih mendengarkan saya berbicara, kita masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Jadi kalau betul seperti yang tadi kita baca itu terjadi dan kita masih diberi kesempatan hidup di bumi, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Saudara-saudara kita yang sudah meninggal, yang sudah dikuburkan, sudah lama maupun baru saja, sebab apa? Firman katakan kita tidak mendahului mereka kalau kita masih tinggal hidup pada waktu kedatangan Tuhan. Ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru. Jadi ada teriakan penghulu malaikat, dan sangkakala Allah berbunyi. Jadi sangkakalanya bukan sangkakala yang ditiup sama teman-teman itu, toet. Sangkakala Allah, suaranya menggelegar, semua telinga mendengar. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Ini fokusnya. Itu tanda-tandanya yang mengiringi. Kemudian ada teriakan penghulu malaikat,
Hoi, seperti apa teriakannya saya nggak ngerti. Penghulu malaikatnya kemungkinan besar adalah Mikael. Dan Tuhan sendiri akan turun dari sorga, saudaraku. Turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus, saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, akan lebih dahulu bangkit. Ini hari kebangkitan. Kemudian bangkitlah mereka, ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, kita hidup dan masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan, nah ini kuncinya, saudara. Tafsir macam-macam ayat 17a itu saudara boleh terima, tetapi intinya demikianlah kita akan selama-lamanya, forever and ever. Jadi tidak ada batas waktu, bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, inilah perenungan Natal kita, saudara, bahwa Dia yang datang dalam kelemahan, dalam keterbatasan, sejak lahir sampai Dia mati di kayu salib. Nanti Dia akan datang kembali dalam kekuasaan dan kemuliaan tanpa batas. Dan kita yang percaya, yang mati akan dibangkitkan, dan kita yang hidup akan diubahkan. Ya, nanti saudara bisa tambahkan dengan 1 Korintus 15 ayat yang ke-51 dan sampai 53. Itu peristiwa yang sama yang diceritakan oleh Paulus di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 ini. Saudaraku, ayo, inilah pengharapan kita. Dan nanti kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan Dia akan menegakkan apa yang dinanti-nantikan oleh Abraham, kota yang berdasar, yang direncanakan dan dibangun oleh tangan Allah sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.